selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya lagi nggak di rumah, saya lagi di Coney Island, Ancolnya New York gitu. Nah, sekarang saya cuma mau sharing-sharing aja, sharing pengalaman. Buat kamu ibu-ibu pekerja yang mau resign, ini kamu bisa tontonlah video ini. Jadi kita sharing-sharing aja, berbagi insight kan. Karena saya udah ngejalanin, saya udah ngalamin. Jadi di episode kali ini saya mau ngomongin tentang dua hal. Satu, gimana ketika resign, apa yang saya jalanin, apa yang saya alamin. Yang satu, gimana ketika kamu resign dan pindah ke luar negeri. Oh my god, itu dua hal yang beda banget. Jadi yang pertama itu ketika resign. Jadi waktu pertama punya pikiran untuk resign, ada dua hal yang saya pikirin pastinya. Yang satu, gimana dari dua penghasilan jadi satu penghasilan. Bahkan kalau di kasus saya dari dua penghasilan jadi 0 penghasilan karena suami saya kuliah kan, bukan kerja. Terus habis itu yang kedua, saya mikirin orang tua saya. Karena pastinya orang tua saya pasti punya punya cita-cita untuk saya, nyekolahin saya, terus ngelihat perkembangan saya gitu, perkembangan karir saya segala macam. Pasti mereka punya punya impian lah, pengen anaknya sukses gitu kan, pengen anaknya mandiri gitu, mandiri terutama sih kalau orang tua saya. Jadi yang pertama saya lakuin ketika punya pikiran untuk resign itu, pertama saya minta restu kedua orang tua saya. Aduh, kalau ingat itu jadi sedih. Jadi saya nanya, gimana nih mau resign, nggak apa-apa kah gitu kan, gimana mau resign nih, nanti Ega jadi nggak punya penghasilan lagi, kita nggak bisa belanja-belanja lagi bareng, nggak bisa jajan-jajan bareng lagi gitu, apalagi Ega mau pindah jauh gitu. Ya tapi alhamdulillah orang tua saya memang ngedukung banget sih untuk saya bisa gabung lagi sama suami. Jadi ya orang tua saya bilang ya bismillah lah. Resign ya resign kalau emang harus resign gitu. Ya gitu. Jadi ketika orang tua saya udah ikhlas, jadi ya saya ya udah gitu, Mbak. Jadi lebih lega. Terus yang kedua soal penghasilan. Ini sih yang harus adjust sebenarnya, karena biasanya apa-apa bla beli gitu, konsumtif. Tapi ketika penghasilan jadi 0 atau setengah, itu jadinya agak kaget juga sih. Awal-awal dulu ketika belanja nggak pernah ngelihat harga. Terus sekarang saya jadi tahu mana yang murah, di toko mana yang murah gitu. Kayak saya jadi tahu yang diskon di mana, saya harus beli telur di mana, saya harus beli daging di mana, segitunya. Karena ketika saya resign, saya dihadapin sama suami yang kuliah. Jadi benar-benar harus persiapan dirinya tuh segitunya. Soal cukup, ya emang ternyata berapapun uangnya tuh pasti cukup. Berapapun uangnya pasti nggak cukup, berapapun uangnya pasti cukup. Itu benar-benar tergantung kita. Dan jumlah uang itu benar-benar nggak mempengaruhi kebahagiaan. Tapi ya karena terutama di New York sih ya, agak beda juga. Karena di New York itu banyak banget fasilitas untuk keluarga yang gratis gitu. Jadi bahkan memang saya inget banget waktu saya ke Jakarta, saya mau ke playground harus bayar gitu kan yang di mall. Saya mau anak saya ada kelas-kelas gitu, kelas membaca bareng, itu paling nggak harus bayar 70.000, 100.000, 150.000. Jadi memang kondisinya agak beda sih. Jadi ya waktu saya kesini dengan budget uang bulanan yang terbatas banget sebagai istri mahasiswa, ternyata ya cukup dan bahagia. Tapi benar-benar jadinya banyak banget belajar sih. Gimana caranya memanage keuangan gitu, gimana caranya masak semua, itu juga saya banyak banget belajar. Jadi kalau misalnya kamu emang mau resign, kamu jangan pernah khawatir cukup gak satu penghasilan atau cukup gak setengah penghasilan yang biasanya 2 penghasilan. Karena pasti cukup kalau emang kita maunya cukup gitu. Dan kalau emang kita pakai kacamata kuda dan emang fokus ke kebahagiaan kita aja, kalau misalnya kita lirik sana lirik sini, ya emang nggak ada cukupnya sih gitu. Kalau misalnya emang kamu mau resign, itu kamu ikhlas sama gaya hidup apa nanti yang akan menanti kamu. Entah kamu harus masak, entah kamu harus yang tadinya pembantu 2 neni jadi cuma pembantu 1 pulang pergi atau gimana. Pokoknya itu semua bisa diadaptasi gitu. Pokoknya semua itu bisa diadaptasi asal kamu ikhlas. Terus orang tua ikhlas, kamu ikhlas, jadinya bahagia gitu. Itu soal apa yang saya pikirin sebelum saya resign kan. Selanjutnya ketika resign itu agak shock sih 2 bulan pertama gitu. Sebenarnya bukan soal kerjaannya gitu. Satu yang saya agak shock itu tiba-tiba nggak ada teman, karena saya balik lagi karena saya ke New York kan.
Jadi tentunya nggak ada teman, saya shock. Yang tadinya selalu bareng-bareng, selalu punya me time, akhirnya tiba-tiba nggak punya temen, nggak punya me time, karena saya ditempel terus sama anak saya gitu kan. Karena memang cuma ada saya, ada anak saya dan suami. Jadi ya udah, goodbye sama me time yang tak terbatas. Me time-nya kalau memang suami kasih, alhamdulillah. Suami-suami, pokoknya kamu harus kasih istri kamu untuk me time. Entah seminggu sekali, entah 2 minggu sekali. Walaupun ujung-ujungnya me time kita jadinya belanja sayur pun jadi me time gitu kan. Tapi ya beda gitu, kayak tetap memang kita harus punya waktu sendiri. Entah mau beli es krim doang, entah groceries. Kadang kan kita groceries harus bawa anak juga kan. Ya gitu, jadi me time itu penting banget. Walaupun tetap saya bosen, tetap saya sedih kadang, kayak yang biasanya saya produktif, yang biasanya saya ngehasilin, sekarang saya harus minta duit apa-apa, harus nungguin, harus dibudgetin gitu kan. Tapi itu negatifnya, semua pasti ada positif negatifnya. Positifnya saya bahagia, bisa bareng anak terus, anak saya bahagia, bisa bareng saya terus. Kalau ditanya saya mau kerja lagi apa nggak ketika sampai Jakarta, mau. Karena mungkin anak saya juga udah sekolah gitu kan, jadi mungkin saya ada waktu. Jadi ya ketika resign, menurut saya memang pengorbanan seorang wanita sih untuk lepas semuanya dan fokus ke keluarga. Dan alhamdulillah kalau suami-suami kita ngerti pengorbanan kita gitu, ngehargain kita dan ngasih kita space juga kadang-kadang, dan ngebantuin kita, itu akan lebih enak lagi. Itu yang saya alamin sih. Karena memang pekerjaan rumah tuh berat banget sih. Walaupun kayaknya sekedar cuma nyapu, masak, nyuci piring, tapi itu ngebosenin gitu, itu ngebosenin dan nggak rewarding. Dan itu jadi kayak tugas aja gitu. Aduh. Tapi kalau ngeliat anak seneng, suami seneng, dan kita bisa bareng-bareng, ya kita seneng juga lah. Ya rewardnya di situ lah. Ya, rewardnya berbakti lah. Gimana untuk bisa adaptasi, gimana untuk bisa bahagia lagi gitu. Ini yang tadi saya omongin tentang me time, ujung-ujungnya kamu memang harus tetap produktif sih. Kita kalau nggak produktif tuh pusing. Kamu harus produktif, entah kamu belajar sesuatu yang baru, belajar masak, jualan online, apapun lah yang bisa kamu lakuin di rumah. Kalau kamu nggak produktif dan kamu cuma berjibaku sama urusan rumah tangga, itu tuh pusing banget, mau muntah kayaknya, capek, enek gitu. Apalagi kalau setelah resign, kalau dulunya kamu aktif banget gitu di kantor, terus ketika resign kamu cuma disuruh ngepel, nyuci gitu, aduh itu pusing banget sih. Pasti kamu enak banget dan kamu nggak akan bahagia sih menurut saya. Kecuali emang kamu ikhlas banget. Tapi ya memang kita harus produktif terus. Kamu belajar hal yang baru, belajar masak, belajar baking, belajar bahasa yang baru, apapun gitu, banyak banget yang bisa dipelajarin. Pertanyaan selanjutnya, bahagia gak sih setelah resign gitu? Kalau boleh jujur ya kadang bahagia, kadang enggak gitu. Ya bahagianya ketika ngelihat anak gitu, kita bisa ngelihat progres anak, kita bisa ngelihat anak setiap hari. Tapi ya kadang-kadang bosan juga. Kita benar-benar butuh waktu, jadi benar-benar harus balance. Kamu kalau mau bahagia semuanya harus balance, keluarga, me time, dan menjadi produktif untuk diri kamu sendiri. Buat saya pribadi ya, nggak bisa kamu kayak oke, kalau keluarga saya senang saya bahagia gitu, nggak segitunya juga. Karena memang rutinitas rumah tangga tuh berat sih, berat banget. Karena saya di sini, kamu setiap pagi nyapu, setiap pagi masak, nyuci piring, beberes. Aduh itu tuh nggak menyenangkan. Itu tuh nggak menyenangkan banget. Mungkin kalau di Jakarta saya bisa hire mbak gitu, mungkin bisa lebih seneng karena bisa punya lebih banyak waktu, bisa ke mall. Di sini kan nggak juga. Tapi ya gitulah. Ya semoga buat teman-teman yang mau resign, ya semoga kita semua diberi pahala karena telah berbakti kepada suami, berbakti kepada keluarga, stay di rumah ngurusin keluarga, karena memang berat sih. Tapi saya ngomong kayak gini bukan berarti untuk mendiscourage kamu untuk resign ya, karena resign itu rewardingnya benar-benar dari hati, bukan cuma uang, bukan cuma dipuji orang, bukan cuma dandan selalu cantik setiap hari kan. Tapi rewardingnya itu kamu bisa ngeliat progres anak kamu bisa fokus untuk bikin suami kamu seneng, yang kayak gitu-gitu sih. Ya begitulah, tuh jujur banget kan. Jadi buat suami-suami yang emang istri kamu udah resign untuk kamu, tolong dihargain, karena memang nggak semenyenangkan itu pekerjaan rumah. Tolong disupport selalu apa yang mau dikerjain, apa yang mau dipelajarin, hal baru. Kalau bisa kita butuh me time, tolong disupport. Oke, kalau begitu sekian dulu curhatan kali ini, tuh kan jadi curhat beneran.
Jangan lupa di like videonya, di subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi. Panas saya. Nah, terus gimana mau main pasir? Can you sit over here for a second?